Selamat siang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas manajemen pemasaran. Dan saya atas nama ketua kelompok Carlos Gonçalves Pereira dan anggota kelompoknya yang pertama Joyce Christine de Freitas, Juwinto Andreas Lai, Keisha Nafi, Liza Embuik, Magdiel Marin M. Nahoni. Dan selanjutnya, yang pertama pengertian siklus hidup produk. Produk lifestyle merupakan siklus yang dialami seluruh produk yang ada di dunia, baik itu siklus hidup yang singkat maupun yang lama. Yang berikut contoh siklus hidup produk. Salah satu contoh yang diambil adalah produk ternama yaitu Coca-Cola. Pada tahap perkenalan, produk ini mulai dikenal masyarakat pada tahun 1886 sebagai minuman berkarbonasi. Selanjutnya, tahapan pertumbuhan. Tahap yang satu ini Coca-Cola mendirikan sebuah perusahaan ternama untuk semakin dikenal luas oleh masyarakat. Pada tahun pendewasaan, Coca-Cola mengalami penstabilan pada produk serta laba yang didapatkan. Namun akhirnya terdapat pesaing-pesaing yang baru yang memproduksi minuman berkarbonasi dengan label berbeda dan lebih menyempurna. Lalu tahapan kemunduran, perusahaan mengalami penurunan laba hingga mencapai 15%. Hal tersebut tentu menjadikan perusahaan untuk kembali mengoptimalkan strategi pemasaran dengan berbagai cara yang lebih efektif dari sebelumnya. Tahapan siklus hidup produk. Pada tahapan hidup suatu produk memiliki 4 tahapan umum. Keempat tahapan tersebut wajib diketahui oleh setiap produsen. Jika dilihat dengan seksama, dipastikan bahwa keempat produk tersebut adalah 1. Tahapan perkenalan. Tahapan ini merupakan tahapan yang memiliki cikal bakal suatu siklus hidup. Awalnya akan melalui tahapan produk akan diproduksi dan dipasarkan dalam jumlah yang lebih besar. Yang kedua, tahapan pertumbuhan. Tahapan ini sesuai dengan namanya merupakan siklus hidup produk yang menentukan suatu produk menjadi berkembang atau tidak. Tentu saja laba akan meningkat dan prosesnya lebih menguntungkan. Yang ketiga, tahapan kedewasaan. Yang satu ini tahapan di mana produsen serta semua pihak terkait dapat memiliki serta mampu menerapkan bahwa penjualan yang dilakukan lebih meningkat atau jauh lebih banyak. Yang keempat, tahapan kemunduran. Tahapan yang satu ini setiap siklus hidup produk akan memiliki produk yang dipasarkan mengalami penurunan agresivitas atau biasa disebut tahapan kuno suatu produk. Usaha yang masih bertahan di pandemi yaitu Airshop Kupang atau online shop. Produk yang dijual yaitu baju. Selama pandemi COVID-19 ini, Airshop Kupang bisa bertahan karena pandemi ini mengharuskan masyarakat tidak keluar untuk berbelanja, maka ini juga menjadi keuntungan bagi Airshop Kupang. Airshop Kupang berada pada tahap perkembangan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama menambah berbagai jenis atau variasi baju yang lebih banyak. Yang kedua memberikan diskon. Jadi kesimpulannya, siklus hidup produk memang menjadi kunci di mana produsen dapat mengambil langkah selanjutnya. Jika produsen jeli serta teliti dalam mengamati siklus hidup suatu produk, keberhasilannya bisa bertambah dengan pesat dan membuat produsen mendapat benefit serta keuntungan yang cukup maksimal. Untuk memastikan produk atau layanan Anda memiliki siklus hidup yang baik, pastikan Anda selalu mengenalkan produk dan memasarkan produk secara maksimal. Memang dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk biaya pemasaran, terutama jika sasaran produk atau layanan Anda spesifik
dan memiliki banyak kompetitor untuk efisiensi biaya pada strategi pemasaran. Lakukanlah proses pembukuan yang benar agar Anda bisa membuat anggaran yang optimal pada setiap kampanye pemasaran yang Anda lakukan.